Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nia Kurniasari, seorang gadis berusia 18 tahun, dikenal dengan sifat sederhana dan tangguh. Ia berasal dari Korong Pasar Surau, Nagari Gugua, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Pulau Sumatera Barat. Kehidupan Nia tidak mudah, terutama setelah orang tuanya berpisah. Ibunya menderita sakit berkepanjangan, dan Nia harus menanggung beban untuk menghidupi keluarga. Bersama kakaknya yang bernama Rini, Nia terus berjuang demi keluarganya. Sejak kelas 4 SD, Nia sudah mulai berjualan gorengan keliling untuk membantu keuangan keluarga. Meskipun hasil dari jualannya tidak banyak, uang tersebut sangat membantu untuk kebutuhan makan sehari-hari dan biaya sekolah. Dedikasinya terhadap pekerjaan dan sekolah menjadi contoh kegigihan seorang remaja yang harus menjalani kehidupan yang berat. Selama masa sekolahnya di SMA, Nia menunjukkan prestasi akademik yang luar biasa. Saat berada di kelas 10, ia berhasil meraih ranking 1, dan selama masa SMA-nya, ia konsisten berada di peringkat 1-6. Selain cerdas di bidang akademik, Nia juga berprestasi di bidang olahraga, khususnya pencak silat. Ia pernah menjadi juara 1 di tingkat provinsi dan telah menyandang sabuk coklat. Nia bahkan melatih pencak silat di beberapa sekolah setempat. Tidak hanya aktif dalam olahraga, Nia juga berperan dalam kegiatan OSIS di sekolah. Namun, ia sering menghadapi kesulitan dalam membagi waktu antara bersekolah, berjualan, dan mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu gurunya yang bernama Reni Fatma Yunita mengakui bahwa Nia adalah pribadi yang bertanggung jawab dan berdedikasi. Meskipun sering terlambat datang untuk mengikuti apel pagi karena harus menyiapkan gorengan terlebih dahulu, Nia tidak pernah meminta keringanan. Sebagai gantinya, ia menebus keterlambatannya dengan membantu membersihkan kelas. Sifat penolong dan kesederhanaan Nia membuatnya sangat disayangi oleh para guru dan teman-temannya. Nia dikenal sebagai gadis yang mandiri dan dermawan. Dalam beberapa kesempatan, ia sering memberikan uang jajan kepada teman-temannya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Nia mampu membeli cincin emas dengan hasil jerih payahnya sendiri. Sebagian uangnya bahkan digunakan untuk memperbaiki rumah keluarganya, termasuk membuat kamar mandi sederhana. Setelah lulus SMA, Nia semakin giat bekerja demi mencapai impian-impiannya, yaitu kuliah, membeli laptop, dan membangun rumah untuk keluarganya. Dari hasil berjualan gorengan, Nia berhasil mengumpulkan uang sejumlah 3 juta rupiah. Berdasarkan informasi dari kakaknya dan pembuat gorengan, Nia biasa membeli gorengan seharga Rp750 dan menjualnya dengan harga Rp1.000. Selisih Rp250 per gorengan memberinya keuntungan sekitar Rp30.000 per hari. Setelah berkeliling hingga sore, demi mempercepat tabungannya terkumpul, Nia juga bekerja sebagai tukang ojek dan bahkan kuli panggul, pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh para pria. Namun, tragedi terjadi pada Kamis 5 September 2024. Pada hari itu, Nia belum juga pulang hingga menjelang maghrib, sesuatu yang sangat tidak biasa baginya. Hujan turun di sore hari itu, dan kakaknya mulai khawatir. Ibu pembuat gorengan yang biasanya tidak pernah bertanya tentang posisi Nia, entah mengapa pada hari itu merasa ingin menghubungi Nia melalui WhatsApp.
tetapi tidak ada balasan. Hingga pukul 7 malam, Nia masih belum terlihat pulang, membuat sang kakak dan keluarga semakin cemas. Mereka mulai menghubungi kerabat dan tetangga, berharap ada yang melihat Nia di sepanjang hari itu. Informasi tambahan tentang keberadaan Nia didapat dari seorang warga yang bernama Pak Buyung. Pak Buyung menyatakan bahwa ia sempat melihat Nia sekitar pukul 6 sore pada hari Kamis, 5 September 2024, saat Nia masih berjualan gorengan. Namun, ia tidak tahu kemana Nia pergi setelah itu, karena hanya melihatnya selintas. Malam itu, ketika laporan orang hilang dibuat oleh keluarga Nia, pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka belum bisa memproses laporan tersebut, karena Nia belum hilang selama 24 jam. Keluarga Nia terpaksa menunggu hingga keesokan harinya. Pada Jumat 6 September 2024, barulah polisi secara resmi menyatakan bahwa Nia hilang dan membentuk tim gabungan untuk melakukan pencarian. Warga desa juga turut membantu, beramai-ramai mencari Nia di sekitar wilayah tempat ia biasa berjualan. Setelah beberapa jam pencarian, polisi menemukan petunjuk pertama di semak-semak. Di sana terdapat gorengan yang tercecer, sejumlah uang hasil jualan, serta jilbab Nia yang tersangkut di ranting pohon. Ketika ditelusuri lebih jauh, polisi melihat semak-semak yang tampak rusak, seolah ada jejak perlawanan dari Nia. Namun, saat itu belum jelas apa yang sebenarnya terjadi. Pada hari ketiga pencarian, yaitu Minggu 8 September 2024, tim SAR berhasil menemukan sebuah gundukan tanah basah yang tertutup daun bambu. Setelah digali, tampak bahu seseorang yang tanpa busana, dan jasad tersebut dipastikan sebagai Nia. Kondisi jasad Nia yang terkubur tanpa busana membuat keluarga, termasuk kakak dan ibu Nia, langsung pingsan setelah mendapat kabar tersebut. Polisi segera memulai penyelidikan mendalam. Sudah dipastikan bahwa Nia adalah korban pembunuhan, dan polisi segera mengumpulkan bukti. Dari penyelidikan di sekitar lokasi terakhir Nia terlihat, ditemukan beberapa petunjuk, termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas mencurigakan di sekitar tempat tersebut. Sebanyak 22 saksi diperiksa untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Berdasarkan pengakuan saksi, kecurigaan kuat mengarah pada seorang pria bernama Indra Septiawan, yang diketahui sebagai residivis dengan catatan kriminal yang buruk. Indra juga terlihat berada di dekat lokasi saat Nia berjualan, dan beberapa saksi mengatakan bahwa ia sempat membeli gorengan dari Nia sebelum akhirnya melakukan tindakan keji tersebut. Dugaan keterlibatan Indra Septiawan dalam kasus pembunuhan Nia semakin diperkuat oleh pengakuan dari seorang teman dekat Indra. Teman tersebut bersaksi bahwa Indra dengan bangga menyatakan bahwa dialah yang melakukan kekerasan dan nyawa Nia. Berdasarkan kesaksian kunci ini, polisi dengan cepat menetapkan Indra sebagai tersangka utama dan mulai melakukan pengejaran. Indra Septiawan, pria berusia 26 tahun, bukanlah sosok yang asing bagi aparat penegak hukum. Sejak usia 15 tahun, ia telah terlibat dalam berbagai kejahatan. Pada tahun 2013, ia ditangkap karena kasus pencabulan anak, dan meskipun masih di bawah umur, ia dijebloskan ke dalam lapas anak. Pada tahun 2017, ia kembali ditangkap, kali ini atas kasus penyalahgunaan narkoba. Tante Indra yang bernama Suryati pernah menyatakan bahwa setiap kali Indra terlibat dalam kejahatan, ia selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Namun, janji-janji itu selalu diingkari. Selain bermasalah dengan hukum, Indra juga sering berkonflik dengan warga setempat, terutama terkait pencurian hasil kebun. Meskipun warga beberapa kali menangkap basah Indra mencuri, mereka memilih untuk tidak melaporkannya kepada polisi karena tidak ingin memperpanjang masalah. Indra dibesarkan dalam kondisi yang sulit. Ibunya meninggal ketika ia masih kecil, dan ayahnya yang bekerja sebagai sopir seringkali tidak ada di rumah. Hal ini membuat Indra tumbuh tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua, yang mungkin berkontribusi pada perilaku kriminalnya sejak usia muda. Setelah kejahatan terhadap Nia terungkap, Indra melarikan diri, dan tantenya yang bernama Suryati merasa sangat ketakutan akan reaksi warga yang geram dengan apa yang dilakukan Indra. Ia bahkan meminta Indra untuk pulang dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sambil menyatakan bahwa keluarga akan mendampingi proses hukumnya. Pencarian terhadap Indra berlangsung intensif. Polisi sempat melakukan beberapa kali penyergapan, namun Indra berhasil lolos. Dalam salah satu penyergapan, polisi hanya menemukan tas dan sandal milik Indra. Pada penyergapan berikutnya, yang dilakukan pada hari ke-9, Indra kembali berhasil melarikan diri. Kali ini dengan cara yang lebih mencengangkan. Seorang warga bernama Mas Dianto menyaksikan Indra berlari tanpa baju di sebuah kebun. Saat dikejar, Indra melompat ke jurang.
melarikan diri ke sawah, dan kemudian menghilang di antara semak-semak. Meskipun berhasil lolos berkali-kali, ruang gerak Indra semakin terbatas. Masyarakat yang sudah sangat marah memblokade beberapa jalur keluar, dengan harapan dapat menangkap Indra dan menyerahkannya kepada polisi. Upaya ini terus dilakukan oleh warga dan pihak berwajib untuk memastikan Indra tidak dapat melarikan diri lebih jauh. Pada hari Kamis 19 September 2024, warga setempat mencurigai sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni karena pemiliknya tinggal di tempat lain. Kecurigaan itu segera dilaporkan kepada polisi, yang kemudian bergerak cepat menuju lokasi. Saat polisi tiba, mereka mendapati rumah tersebut sudah dikelilingi oleh warga yang sangat marah. Meskipun banyak warga yang telah berkumpul, mereka belum bisa masuk ke dalam rumah karena pintunya terkunci dari dalam. Setelah menobrak paksa pintu rumah, polisi akhirnya menemukan Indra Septiawan bersembunyi di celah loteng. Dia kemudian dipaksa turun oleh polisi, dibantu oleh beberapa warga. Nyaris saja, jika tidak ada polisi di tempat kejadian, Indra mungkin telah menjadi korban amukan massa yang sudah sangat marah atas perbuatannya. Walaupun polisi berhasil mengamankan Indra, beberapa warga yang terbawa emosi tetap mencoba menyerang pelaku. Setelah 10 hari dalam pelarian, Indra akhirnya tertangkap. Pasca penangkapan, Indra memberikan keterangan kepada polisi yang mengarah pada penemuan 2 barang bukti penting. Celana miliknya yang ditemukan hanyut sejauh 1,5 km di sungai, serta sebuah cangkul yang digunakan untuk mengubur tubuh Nia. Cangkul tersebut ditemukan sekitar 400 meter dari lokasi kejadian. Dalam pengakuannya, Indra menceritakan bahwa pada sore hari kejadian, sekitar pukul 5 sore, saat hujan turun, ia melihat Nia melintas di depan dirinya dan 3 temannya yang sedang nongkrong di dekat pasar Gelombang. Salah satu dari mereka memanggil Nia untuk membeli gorengan, namun Indra hanya diam. Namun, niat jahat yang sudah lama ia pendam akhirnya muncul kembali. Indra sudah mengincar Nia sejak lama. Setidaknya 2 kali ia merencanakan aksi tersebut, namun selalu gagal. Kali ini, Indra merasa tidak bisa lagi menahan keinginannya. Setelah ketiga temannya pulang, Indra pun berpura-pura ikut pulang. Namun, ia justru diam-diam mengikuti Nia dari belakang, sambil membawa tali rapia. Awalnya, Indra mengaku bahwa hanya berniat untuk Nia. Namun, ketika ia membekapnya, Nia melawan. Hal ini membuat Indra semakin memperkuat dekapannya. Setelah sekitar 6 menit, Nia akhirnya tak sadarkan diri. Namun, Indra tidak memperhatikan apakah Nia hanya pingsan atau sudah meninggal. Melihat jilbab Nia dan gorengan tercecer di dekat lokasi, Indra memutuskan untuk memindahkan tubuh Nia ke tempat yang lebih aman. Menurut pengakuan Indra dan temuan di TKP, Nia diseret sejauh 2 km ke tempat yang lebih terpencil. Di lokasi tersebut, Indra kemudian melakukan kejahatan terhadap Nia. Setelah melancarkan aksinya, Indra menyeret tubuh Nia sejauh 300 meter lagi untuk mencari cangkul, guna mengubur tubuh korban. Ada 2 versi mengenai asal cangkul tersebut. Beberapa sumber mengatakan bahwa Indra mengambil cangkul dari sebuah pondok kosong, sementara sumber lain menyebutkan bahwa ia meminjam cangkul dari warga. Setelah menggali lubang sedalam 1 meter, Indra mengubur tubuh Nia dan menutupi tanahnya dengan daun bambu. Setelah selesai, Indra kembali ke warung untuk nongkrong seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah menyadari bahwa dirinya menjadi buronan, Indra Septiawan melarikan diri ke hutan untuk bersembunyi. Kepada polisi, Indra mengakui bahwa selama 10 hari dalam pelariannya, ia bertahan hidup hanya dengan uang sebesar Rp200.000 yang ia dapat dari majikannya. Sebelum terlibat dalam kasus ini, Indra bekerja sebagai pemasang listrik, dan uang tersebut menjadi bekalnya selama pelarian. Indra menghadapi berbagai dakwaan berat, termasuk pembunuhan berencana dan kekerasan seksual, yang membuatnya dikenakan pasal berlapis. Berdasarkan penjelasan polisi, jika hukuman diterapkan secara akumulatif, Indra bisa mendapatkan hukuman penjara selama 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman mati. Semua akan tergantung pada proses dan hasil persidangan di pengadilan. Dalam perkembangan terbaru, polisi juga menangkap paman Indra, yang berinisial MJ. MJ diduga membantu Indra selama pelariannya. Meskipun MJ membantah tuduhan tersebut, polisi masih melakukan penyelidikan. Jika terbukti bersalah membantu pelarian Indra, MJ bisa dijerat dengan pasal 221 KUHP yang memberikan ancaman hukuman penjara hingga 9 bulan. Di tengah tragedi ini, ada kabar baik yang mengharukan. Masyarakat desa yang bersimpati terhadap keluarga Nia bekerja sama untuk membangun rumah bagi keluarga Nia. Meskipun Nia sudah tiada, salah satu impian terakhirnya adalah membangun rumah untuk keluarganya, dan akhirnya dapat terwujud. Sebagai penghormatan terakhir kepada Nia yang selalu bekerja keras demi keluarganya. Demikian akhir dari kisah tragis Nia dan proses hukum yang menjerat Indra. Jika ada tambahan informasi atau pandangan yang berbeda, Anda dapat menyampaikan pendapat melalui komentar.